Hari ini PRJP potensi untuk tumbang reversal bearish. Simak di video berikut. Oke guys, welcome back to the Traders Note bersama gue Rangga Wardana. Ini adalah video seri mapping forex harian dimana gue akan memberikan analisa dan pandangan gue mengenai market di pair forex dan gold. Hari ini gue akan bahas di pair JP ya terutama, dan juga mungkin USD yang bagus USD Kanada. Nah, di sini gue lihat JPY kan dari kemarin itu trennya naik kuat ya, dan mungkin saatnya hari ini untuk terjadi reversal ke bawah bearish ya untuk tumbang. Dan mari kita masuk ke konten materi. Oke guys, sekarang kita udah mulai mau masuk ke grafik ya, dan untuk itu kita lihat dulu Forex Factory untuk cek big newsnya. Baru saja jam 1 GBP retail sales. Lalu nextnya Euro nih rame ya, jam 2 setengah 3, jam 3an nanti setengah 4 GBP lagi, dan malam ada USD. Nah, kalau situasi kayak gini saya lihat market saya akan cenderung memilih di GBP ya untuk trading di sesinya Eropa, karena kalau misalkan dari grafiknya udah bagus dan kita lihat newsnya seperti ini, paling enak di GBP. Nah, oke, sekarang kita lihat pertama gua akan bahas ya 1 2 3 4 ya. AUD Jepang Yen, Euro Jepang Yen, GJ dan USD. Dan pertama gua akan bahas dulu GBP Jepang Yen. Nah, kita lihat trennya untuk si GJ ya. GJ ini trennya naik di H4, di daily juga naik ya, udah jelas trennya naik, dan ini lama banget dia naiknya, dan kita lihat apakah dia sudah membentur resisten yang kuat atau belum ya. Nah, kalau kita lihat ke kiri di sini di weekly chart itu sebenarnya dia udah mulai ketemu support sebelumnya ya, 182.00. Ini areanya pasti gede karena dia di weekly chart. Intinya dia udah ketemu support, dan saat ini mungkin dia akan menjadi resisten ya, meskipun hanya sebentar. Tapi kalau sebentar di weekly chart itu dropnya bisa cukup lumayan. Nah, kita turun tadi ke daily. Di daily dia uptrend doang ya, tidak ada tanda-tanda apapun. Tapi kalau saya lihat di sini dia ada new high kecil. Biasanya dia terjadi bearish divergence ya kalau di stochastic oscillator. Lalu turun lagi H4. Nah, di sini H4 ya, sebenarnya dia awalnya double top di sini, dia udah turun, break structure. Di sini naik, dia ngekor di sini ya, tembus sedikit, tapi sebenarnya dia belum break and close di atas level resistance 182.00 ini. Nah, lalu candlestick pattern saya perhatikan juga di candle terakhir ya, di H4-nya dia ada bearish yang cukup kuat, dan ini jam 8 jam 12 siang ya. Candle H4 udah tutup jam 12 siang, sekarang jam 1 ya setelah news keluar, dan candle ini kemungkinan adalah hanya sekedar retest untuk jatuh ya. Nah, lalu kalau secara konteks ya, gue juga pernah jelaskan mengenai konteks market, gue taruh videonya di bawah. Di sini dia udah terjadi market konteks, di mana ini adalah sesi Asia yang kotak biru ya. Nah, artinya sesi Asia buka di sini hingga jam 12 siang, dan saat ini memasuki sesinya London. Dia udah break ke bawah sedikit ya, dan saat ini retest. Jadi harusnya ini konteksnya adalah break bawah, retest, lalu dia jatuh ya. Nah, bagaimana untuk targeting di bawahnya? Kita lihat di mana support resistance atau demand area yang cukup kuat, dan kita lihat juga apakah ada liquidity ya. Nah, di sini ada beberapa yang sejajar, ini merupakan liquidity yang mungkin akan dikejar. Pertama, kita kasih garis putus-putus. Lalu di bawahnya ada yang cukup penting di sini. Oke, karena di sini low, high, lower low, higher high. Jadi kemungkinan dia akan jebolin liquidity di sini untuk kejar yang di garis warna hijau ya. Saya kasih warna hijau. Nah, terus di bawah sini juga ada liquidity ya. Dia ada yang sejajar. Saya kasih warna hitam. Dan kalau garis yang ini dijebol, dia akan kejar yang bawahnya lagi. Nah, kita mungkin akan kejar ke demand area yang di sini ya. Ini sebagai final TP-nya. Kemungkinan dropnya cukup kuat, bisa ke 179.55 ya, mengkoreksi dari gerakan naiknya. Jadi potensi turunnya lumayan, bisa 250-an pips. Itu GBP Jepang Yen, saya lebih prefer di GBP Jepang Yen ya untuk hari ini. Ya, jadi nextnya gue akan bahas juga Euro Jepang Yen. Kita lihat daily chart dan weekly ya, untuk melihat apakah dia ngebentur resisten penting di sini. Resisten atau support atau ekor gitu ya, di weekly chart di sini ada ekor. Nah, kalau kita zoom juga, ini jadi line. Di sini dia nge-wave kan, di sini ada ekornya tadi ya. Ekornya hingga 156.73, dan kondisi saat ini di 156.60 ya, tadi sempat kena 156.93. Jadi ekornya tadi udah mulai dikejar.
sehingga potensi untuk turun juga sebenarnya. Di daily hanya naik saja di H4. Nah, di H4 nya juga lumayan. Dia ada candle seperti ini, bearish cukup kuat di candle jam 8 hingga jam 12 siang tadi. Ini juga candlestick pattern-nya adalah inside bar ya. Jadi kalau kita ganti jadi bar, ini candlestick pattern inside bar. Jadi inside bar di break ke bawah, harusnya arahnya turun. Nah, apakah saya berani entry untuk Euro Jepang Yen? Kalau saya ngelihat dari market konteksnya, itu kurang ya. Kenapa? Karena di sini ya, ketika dia di bawah, itu dia belum jebol dari bawahnya sesi Asia ya. Jadi bisa saja ini dia dijebol ke atas dulu untuk fake out di area yang atas ya. Jadi saya lebih prefer di GBP Jepang Yen untuk sell. Nextnya AUD Jepang Yen. Kita lakukan analisa multi time frame. Jadi mudah-mudahan ini nggak terlalu panjang ya videonya. Nah di sini dia ada supply resisten kuat ya, 97.50. Ini udah reject hari Senin. Ini udah drop kuat daily chart. Ini koreksi dikit lalu mulai turun. Kita turun H4 ya. Kita turun H4. Nah di H4 candle terakhir tadi bearish Marubozu ya, udah tutup jam 12. Ini merupakan candle retest ya menurut saya. Jadi kita cari retestnya untuk jatuh. Nah kalau dari sisi chart pattern juga ini sudah mulai membentuk. Jadi ini trend, ini semacam penan ya untuk dia lanjutin turun ke bawah gitu ya. Ini kalau dari mappingnya kurang lebih kayak gitu. Lalu untuk benar-benar mencari entry, saya turun lagi ke M30 ya. Nah konteksnya dia udah dijebol, untuk supportnya sesi Asia udah dijebol, jadi di sini saya juga bisa tunggu retestnya untuk jatuh ke bawah, dan at least ya menurut saya dia harus kena 96.38 dulu supaya enak ya. Kenapa? Karena di sini kita tarik Fibo, ini turunnya cukup dalam soalnya. Ya at least dia di atas 50% Fibo ya. Untuk cari tradingan sell, jadi saya akan tunggu. Jadi ini break, kita tunggu retest untuk drop ke bawah dan areanya kurang lebih di sini. Nah, bagaimana dengan target turunnya? Kita lihat di mana ada demand berikutnya di bawah ya. Nah, di sini dia naik kuat. Ya, kita ambil base sebelum dia terbang ya. Ini adalah base-nya. Di sini juga kalau kita ganti jadi line, dia juga ada resisten, dia turun sedikit, lalu ngebreak ya. Kita ambil base-nya sebelum dia ngebreak. Nah, ini sebagai targeting finalnya untuk si AUD Jepang Yen. Saya juga lebih seneng di AUD Jepang Yen ngelihat chartnya kalau seperti ini dibanding dengan yang EUR ya. Jadi GJ bagus, lalu AUD Jepang Yen lumayan, tapi mesti tunggu koreksi sedikit. Belum tentu dapat, tapi ya itulah trading ya. Kita hanya bisa mapping aja. Nah ini juga kalau kita ganti jadi line, di sini ada support, ya kan? Support minor, di sini di break market structure-nya. Jadi harusnya yang enak adalah support ini jadi resisten ya. Itu yang saya tunggu. Oke, JPY udah sekarang USD ya. USD downtrend untuk trennya USD Kanada. Kita lihat ke kiri. Di sini ada resisten ya. Nah, kita lihat di sini. Ketika dia di sini jadi resisten, dia turun, lalu dia naik kuat, dan di sini dia ngebase dulu. Oke, sehingga di sini kalau kita turun H4, itu merupakan key level pastinya. Nah, ini resisten base ya. Kita ambil base-nya di bawah sini. Kita panjangin ke kanan. Nah, oke, jadi dia benar-benar nge-reject dari level tersebut. Candle terakhir juga bullish kuat, turun lower time frame. Market konteksnya ya, ini sesinya Asia, dia udah di break ke atas. Saya tunggu turunnya untuk retest ya. Retest, reject. Maka di sini saya akan coba cari buy. Kita juga bisa lihat dengan line ya untuk mengkualifikasi lagi bahwa di sini bentuknya dia low, high, lower low, higher high. Jadi ini merupakan Quasimodo level ya, bahu kiri ya, yang mungkin akan dites. Nah itulah levelnya 1.3150 hingga 65 ya kurang lebih. Kalau terjadi dia koreksi ke sana itu enak banget untuk trading buy. Nah targetingnya kemana? Ini dia terus naik ya. Kalau terus naik saya nggak akan entry, saya tinggalin aja dan masuknya di GJ. Kurang lebih kayak gitu. Jadi nggak bisa kita ambil semua dan nggak perlu juga diambil semua. Ya, kita hanya perlu ambil 1-2 pair dari yang kita mapping per harinya, kurang lebih kayak gitu. Dan kalau misalkan pairnya sama,
Misalnya Euro JPY sama GBP Jepang Yen, jangan diambil dua-duanya karena itu resikonya akan double gitu ya. Karena kan dia jalannya kurang lebih seirama. Nah, ini kalau dia terus naik sampai mana? Tentunya ya sampai resisten di sini. Ketika dia naik di sini dia putar balik, kita mungkin pakai H4 ya. Pakai H4. Nah, ekor di sini ya, ekor-ekor di sini dia mungkin akan dikejar sebagai targetingnya. Nah, lalu di sini pun ada support yang potensi jadi resisten. Di sini dia bentuknya high, low, higher high, lower low, ganti jadi line-nya supaya lebih terlihat. Nih, high, low, higher high, lower low. Jadi ini juga cukup penting ya sebagai target yang mungkin akan dikejar. Jadi potensinya cukup banyak. Kalau dapat di bawah ini enak banget. 90 pip hingga 150 pip untuk USD Kanada. Oke, itu tadi 4 pair yang saya pantau untuk tradingan hari ini, dan sekian video hari ini. Semoga bisa membantu dalam trading Anda. Seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disiplin, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.